Halo, selamat malam teman-teman. Ini ada dua pertanyaan yang ditanyakan dan saya mau menjawab kedua pertanyaan ini. Dan pertanyaan pertama begini. Hampir semua orang Kristen bilang bahwa Yesus bangkit sendiri. Padahal menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan kami semua adalah saksi. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, bunyinya begini. Saya mau tanya, kapan Yesus dibangkitkan? Dan yang membangkitkan Yesus itu siapa? Jadi kedua pertanyaan ini mirip. Jadi kita jawab satu kali saja. Oke, tapi sebelum saya jawab, saya mau bilang dulu begini. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak begini, sepertinya tiap hari itu saya baca di Facebook pertanyaan ini. Mirip-mirip pertanyaan ini. Terus saya mikir, apa mungkin mereka ini tidak butuh jawaban? Cuma mau tanya saja. Karena begini, Kristen itu dia sudah eksis lebih dari 2000 tahun. Semua pertanyaan dari luar kekristenan, dari dalam dunia Kristen sendiri, pertanyaan kritikan yang paling tajam sekalipun, semuanya sudah dijawab. Seandainya orang-orang ini butuh jawaban, dorang cuma scroll saja di YouTube. Mereka akan temukan semua jawaban dari pertanyaan mereka. Tapi sepertinya mereka tidak butuh jawaban. Tapi baiklah, kita jawab saja karena nanti kalau tidak jawab mereka bilang kita tidak mengerti dengan ajaran sendiri. Jadi sekarang kita jawab ya. Pertanyaannya, jadi hampir semua orang Kristen itu dia bilang kalau Yesus itu bangkit sendiri. Ternyata Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 bilangnya lain. Yang bangkitkan Yesus itu Allah. Begini, hei ya kamu yang tanya, dengar sini. Di dalam iman Kristen, kita yakini dan percaya sungguh bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Yang pertama, natur ilahi, karena Yesus itu adalah firman Allah yang berdiam kekal di dalam diri Allah. Yang kedua, natur insani. Itu baru dilahirkan oleh Bunda Maria sebagai seorang manusia bernama Yesus. Sebagai manusia dia lahir dari mana? Dari bunda, dari rahimnya Bunda Maria. Tetapi sebagai Allah apa lahir dari Bunda Maria? Tidak. Dia keluar dari Allah karena tadinya memang dia di dalam diri Allah sendiri. Sebagai firman Allah. Sekarang kita masuk ke pokok yang kamu tanya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu melalui firman-Nya. Saya ulangi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan
Allah hidupkan itu melalui firman. Oke, lah Yesus ini kan firman Allah. Kalau begitu, yang hidupkan Yesus, yang bangkitkan Yesus ini siapa? Yang bangkitkan Yesus, yang tubuh manusianya Yesus ini siapa yang bangkitkan? Allah yang membangkitkan Yesus melalui firman-Nya. Lah Yesus ini kan firman. Berarti yang bangkitkan dia siapa? Allah melalui firman-Nya membangkitkan tubuh jasmaninya ini. Sampai di sini paham gak tidak? Atau masuk di akalmu tidak? Kalau tidak masuk, akalmu yang bermasalah. Jadi, Allah membangkitkan Yesus. Tadi ayat itu kan bilang, Allah yang membangkitkan Yesus. Iya, Allah membangkitkan Yesus melalui firman-Nya. Dan Yesus ini firman. Makanya, Anda perhatikan ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus bilang begini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambil apa? Mengambil nyawanya daripadanya. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Kalau tidak seorang pun berarti siapa? Tidak seorang pun. Saya lanjutkan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa, perhatikan, mengambilnya kembali. Yesus berkuasa untuk mati, dan dia berkuasa untuk hidup kembali. Nah, setelah Yesus berkata begini, coba kita pikirkan. Di dalam pandangan agama secara umum, yang berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Allah. Dan Yesus ini adalah firman Allah yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta. Oke? Kamu juga yang punya pertanyaan kedua tadi, ini jawabannya sekalian untuk kamu. Ini saya sudah jawab ini, besok jangan tanya lagi. Kalau tanya lagi, apa saya bilang lagi buat kamu? Terserah kau mau percaya atau tidak, itu terserah. Saya tidak punya urusan. Tapi inilah iman kami. Kami berpegang teguh pada ini. Kamu mau percaya silahkan, tidak terserah. Oke? Salam.